Akses jalan menuju Aceh Tamiang dari Sumatera Utara sudah mulai bisa dilewati, namun di lapangan warga Aceh Tamiang masih mengeluhkan minimnya bantuan logistik dan terbatasnya air bersih yang sangat mereka butuhkan. Informasi selengkapnya sudah tersambung bersama rekan kami, ada Randi Alfaras yang saat ini berada di Aceh Tamiang. Randi, selamat sore. Bagaimana kondisi di Aceh Tamiang saat ini? Iya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini juga proses pendistribusian bantuan untuk yang ini terus berdatangan dari pemerintah, kemudian juga baik dari sektor swasta, NGO yang terus mengirimkan yang kami pantau sejak 4 hari terakhir, tepatnya ketika akses jalan dari Sumatera Utara menuju ke wilayah Aceh Tamiang ini sudah mulai terbuka. Setelah sebelumnya memang sempat lumpuh dikarenakan memang sempat tergenangi oleh banjir yang cukup tinggi, sehingga saat itu memang sempat memperlambat proses pendistribusian bantuan menuju ke wilayah Aceh Tamiang. Namun dalam beberapa hari terakhir juga berbagai bantuan juga telah masuk ke wilayah Aceh Tamiang dan juga telah didistribusikan juga kepada warga yang membutuhkan. Memang infonya ada lebih dari 300.000 warga Aceh Tamiang yang terdampak pada peristiwa banjir bandang yang hampir ini mengenai seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana akibat banjir bandang tersebut dilaporkan ada 39 warga yang meninggal dunia. Sementara dampaknya sangat terasa saat ini dirasakan oleh masyarakat wilayah Aceh Tamiang, yang mana kami juga sempat berulang kali kembali ke tepatnya Kuala Simpang, yakni pusat kota dari Aceh Tamiang, yang mengalami kerusakan yang cukup parah, Anggi. Bahkan rumah-rumah warga juga banyak yang rusak, bahkan beberapa rumah warga juga tersapu oleh air, sehingga banyak warga yang saat ini membangun posko-posko pengungsian di beberapa titik, yang salah satunya berada di atas jembatan, tepatnya di Desa Sukajadi, yang mana ada banyak warga yang mengungsi di sana. Bahkan sudah lebih dari seminggu warga mengungsi di sana untuk menunggu datangnya bantuan dari berbagai pihak. Dan memang dari pembicaraan kami juga dengan warga Aceh Tamiang yang terdampak, mereka tentu sangat membutuhkan berbagai macam bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di antaranya seperti bantuan logistik makanan, kemudian juga pakaian-pakaian, karena memang ketika banjir itu datang, mereka kebanyakan tidak mempersiapkan atau tidak membawa barang-barang yang dirasa perlu seperti pakaian, sehingga mereka sangat membutuhkan pakaian. Kemudian juga utamanya air bersih. Dari pembicaraan saya dengan beberapa warga Aceh Tamiang, tentu mereka juga sangat mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di wilayah Aceh Tamiang pasca banjir, sehingga memang banyak juga masyarakat yang mencoba untuk mencari air bekas banjir, kemudian juga disaring dan direbus untuk diminum. Namun juga dari pantauan kami juga sudah mulai banyak bantuan air bersih yang masuk ke wilayah Aceh Tamiang. Hanya saja itu masih belum cukup menurut warga Aceh Tamiang, karena memang banyak warga yang membutuhkan air bersih, baik itu untuk diminum ataupun juga untuk kebutuhan mandi. Kemudian juga listrik, hingga saat ini juga wilayah Aceh Tamiang masih belum diterangi oleh listrik ketika malam, sehingga warga harus melewati malam dengan tanpa adanya listrik. Dan memang juga dampak banjir ini sangat terasa. Hampir seluruh fasilitas publik yang ada di wilayah Aceh Tamiang saat ini juga masih lumpuh. Bahkan juga sekolah belum kembali dilaksanakan secara normal. Kemudian juga rumah sakit, kami juga sempat meninjau RSUD Aceh Tamiang yang hingga saat ini juga masih belum beroperasi secara normal, karena memang lumpur bekas banjir ini masih mengendap secara pekat di seluruh area rumah sakit, sehingga memang belum bisa dioperasionalkan secara normal lagi, Anggi. Memang warga Aceh Tamiang sangat membutuhkan bantuan seperti yang tadi saya katakan, seperti logistik makanan, kemudian juga air bersih, utamanya juga listrik dan pakaian, karena memang tentu juga logistik tersebut, bantuan-bantuan tersebut ini sangat berguna untuk warga Aceh Tamiang untuk kehidupan mereka dalam beberapa hari ke depan, Anggi. Baik, Randi, dengan kemudian akses jalan ini sudah mulai terbuka, apakah ini tidak berdampak lebih banyak kepada warga di sana atau justru masih sangat sedikit logistik yang bisa masuk, Randi? Ya, ini memang banyak warga yang terdampak akibat bencana banjir bandang di wilayah Aceh Tamiang. Bahkan infonya ada lebih dari 300.000 warga yang terdampak, dan ribuan warga ini terpaksa mengungsi ke berbagai posko-posko pengungsian. Dan memang juga hingga saat ini mereka masih menantikan berbagai macam bantuan, utamanya ini tempat tinggal, karena sejauh ini mereka hanya tinggal di posko-posko pengungsian yang didirikan secara mandiri. Dan juga tentu
terlebih juga mereka sangat membutuhkan juga bantuan-bantuan logistik seperti makanan, kemudian juga minuman, dan utamanya juga kekurangan air bersih yang cukup menghambat proses kehidupan warga di wilayah Aceh Tamiang. Bahkan juga saat ini pusat perbelanjaan di wilayah Aceh Tamiang juga masih belum pulih, bahkan seluruhnya juga ini masih tergenangi oleh lumpur yang sangat pekat. Dan dari pantauan kami juga saat ini warga memang masih sibuk untuk menantikan banyak bantuan dari pemerintah ataupun juga dari masyarakat lainnya. Dan juga sudah mulai banyak juga masyarakat yang kembali ke rumah mereka masing-masing untuk memeriksa barang-barang apa saja yang masih bisa mereka selamatkan, kemudian juga untuk memeriksa keadaan rumah mereka. Namun memang sayangnya banyak sekali warga yang juga rumahnya tidak hanya rusak namun juga banyak yang tersapu oleh air, sehingga memang banyak masyarakat juga yang berharap bisa mendapatkan bantuan, utamanya tempat tinggal sementara untuk kehidupan mereka juga, Anggi. Baik, Randi, terima kasih untuk laporan Anda. Kita sama-sama berharap bahwa logistik semakin banyak masuk ke Tamiang. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.